Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa bahwa pendidikan kita terlalu banyak diisi dengan pandangan barat? Hingga saat ini, banyak kurikulum kita masih merefleksikan nilai-nilai, ideologi, dan struktur yang berakar pada pemikiran barat. Edward Said, yang mengenalkan konsep orientalisme. Halo, saya Dea Angelina Putu Haji, mahasiswa mata kuliah Teori Politik kelas A dengan NIM 174221028. Teman-teman, pernah nggak sih kalian merasa bahwa pendidikan kita terlalu banyak diisi dengan pandangan barat? Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang gerakan dekolonisasi pendidikan di negara kita, Indonesia. Teman-teman, gerakan dekolonisasi pendidikan adalah sebuah dorongan untuk mengubah kurikulum dan sistem pendidikan yang dianggap terlalu berpusat pada perspektif barat. Misalnya, dalam banyak buku sejarah kita, termasuk peristiwa-peristiwa dunia, seringkali diceritakan dari sudut pandang kolonial Eropa. Sementara perspektif lokal dan budaya kita sendiri kurang terekspos. Fenomena ini muncul karena warisan kolonial yang telah membentuk pola pikir dan struktur pendidikan kita. Indonesia memiliki sejarah panjang penjajahan yang meninggalkan jejak mendalam dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Hingga saat ini, banyak kurikulum kita masih merefleksikan nilai-nilai, ideologi, dan struktur yang berakar pada pemikiran barat. Padahal, Indonesia memiliki kekayaan budaya, pengetahuan lokal, dan nilai-nilai yang bisa menjadi sumber utama pembelajaran. Misalnya, bagaimana kita memandang konsep kepemimpinan, pembangunan, atau bahkan teknologi yang seringkali mengacu pada standar barat. Padahal kearifan lokal seperti gotong royong atau sistem adat yang berkelanjutan menjadi solusi yang paling relevan untuk masalah-masalah kita. Nah, disinilah teori postkolonialisme menjadi sangat penting. Teori ini membantu kita memahami bagaimana warisan kolonial, baik secara fisik maupun mental, masih membentuk masyarakat pasca kolonial seperti di Indonesia. Salah satu konsep utama dalam postkolonialisme adalah subaltern, yang mengacu pada kelompok yang suaranya sering kali terpinggirkan. Dalam konteks pendidikan, siapakah subaltern ini? Mereka adalah budaya lokal, bahasa daerah, dan pengetahuan tradisional yang seringkali tidak dianggap sebagai sumber pengetahuan utama. Teori ini juga mendorong kita untuk mengkritisi dominasi narasi barat dan mulai membangun narasi kita sendiri. Sebuah langkah yang sangat relevan dengan gerakan dekolonisasi pendidikan. Alasan saya memilih teori ini karena teori ini memberikan kerangka untuk memahami bagaimana warisan kolonialisme terus mempengaruhi kehidupan kita hingga hari ini. Salah satu tokoh penting teori ini adalah Edward Said, yang mengenalkan konsep orientalisme. Dalam konteks pendidikan, orientalisme ini muncul dalam berbagai pandangan bahwa pengetahuan dari barat lebih superior dibandingkan pengetahuan lokal ataupun tradisional. Dengan pendekatan postkolonialisme, kita diajak untuk mengkritisi hal ini. Kita diminta untuk mengkolonisasi pemikiran kita sendiri, melihat nilai dari budaya lokal, dan membangun sistem pendidikan yang lebih inklusif serta relevan untuk masyarakat kita. Kenapa saya memilih membahas ini? Karena yang pertama adalah karena saya percaya pendidikan adalah fondasi sebuah bangsa. Kalau sistem pendidikannya masih terjajah oleh cara pandang yang tidak sesuai dengan kebutuhan bangsa, bagaimana kita bisa maju? Yang kedua, teori postkolonialisme memberikan saya alat untuk memahami masalah ini dengan lebih kritis. Teori ini membantu kita untuk tidak hanya melihat gejala, tapi juga menggali akar masalahnya, yaitu warisan kolonial yang masih tertanam dalam sistem kita. Dan yang ketiga, saya percaya kita semua punya peran dalam membangun pendidikan yang lebih adil, relevan, dan berakar pada identitas bangsa. Dekolonisasi pendidikan bukan berarti menolak semua yang dari barat, tetapi mengembalikan keseimbangan dan memastikan pendidikan kita mencerminkan siapa kita sebenarnya. Jadi teman-teman, mari kita renungkan, apakah pendidikan kita saat ini sudah benar-benar mencerminkan kita sebagai bangsa Indonesia? Kalau belum, apa yang bisa kita lakukan untuk mengubahnya? Semoga pembahasan ini membuka wawasan kita semua. Dan jangan lupa, langkah kecil kita hari ini bisa mengubah perubahan besar di masa depan. Sampai jumpa!